Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Zainul. Saya dari Prodi PJJ PVTM dengan NIM 6124110002. Di sini saya akan melakukan tugas UAS, yaitu membuat video pembelajaran tune up motor atau mesin diesel. Yang pertama ada bahan kajian yang meliputi tune up motor diesel, perawatan komponen motor diesel, langkah-langkah tune up motor diesel, dan analisis kerusakan perbaikan komponen-komponen motor diesel. Baik, yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama ada pengertian tune up dan hal-hal yang diperhatikan saat tune up. Nah, artinya tune up adalah kegiatan menyetel ulang, membersihkan serta mengganti komponen yang telah rusak atau aus dan melakukan perawatan berkala akibat penggunaan mobil yang terus-menerus. Dengan kata lain, tune up mesin adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisi mesin mobil pada kinerja mesin yang optimal. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan antara lain adalah menyetel ulang, membersihkan, serta mengganti komponen yang telah rusak. Nah, untuk selanjutnya ada 3 poin penting saat melakukan tune up motor diesel. Nah, itu termasuk dengan hal-hal yang diperhatikan. Oke, yang pertama ada kelistrikan, yang kedua engine, mesin itu sendiri, yang ketiga ada sasis. Nah, kita masuk pada poin yang pertama dulu, kelistrikan. Nah, kelistrikan yang pertama ada baterai, yang meliputi kondisi fisik pada baterai itu. Terus selanjutnya ada cairan elektrolit yang terletak pada kotak baterai, tegangan baterai, ada berapa volt. Terus ventilasi tutup acu atau aki baterai itu sendiri. Untuk selanjutnya ada sekring. Nah, itu untuk baterai atau acu. Selanjutnya ada kelistrikan aksesoris yang meliputi lampu utama, lampu depan atau headlamp. Yang kedua ada lampu tanda belok, lampu sein. Yang ketiga ada lampu rem, lampu belakang. Atau yang keempat ada lampu mundur atau atret. Yang kelima ada wiper. Nah, oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu engine. Engine yang pertama ada sistem pelumasan, yang kedua sistem pendinginan, yang ketiga mekanisme katup, dan 4 sistem bahan bakar. Nah, kita masuk ke poin sistem pelumasan dan mekanisme katup. Nah, saat melakukan tune up pada motor diesel, sistem pelumasan dan mekanisme katup perlu diperiksa dan disetel. Sistem pelumasan memastikan komponen mesin terlumasi dengan baik untuk mengurangi gesekan dan keausan. Sementara mekanisme katup mengatur masuknya udara dan keluarnya gas buang untuk pembakaran yang optimal. Nah, tune up sistem pelumasan meliputi yang pertama ada oil level, jadi nanti level oil itu sendiri, ada E dan juga F. Yang kedua ada kualitas oli, dan yang ketiga ada kebocoran oli. Nah, sedangkan mekanisme katup meliputi silinder, jadi dari keempat silinder itu ada in dan X, nanti di sini biasanya diisi, ada angkanya, silinder 1 berapa, silinder 2 berapa, silinder 3 berapa, silinder 4 berapa, in dan juga X. Nah, untuk selanjutnya yang kedua ada sistem bahan bakar. Nah, sistem bahan bakar pada tune up motor diesel mencakup pembersihan dan pengecekan komponen-komponen utama seperti tangki bahan bakar yang optimal ke ruang bakar. Pengecekan komponen-komponen utama seperti tangki bahan bakar, filter bahan bakar, pompa injeksi, dan injektor. Tujuannya adalah memastikan suplai bahan bakar yang optimal ke ruang bakar
sehingga pembakaran berlangsung efisien dan performa mesin terjaga. Oke, untuk selanjutnya tune up sistem bahan bakar meliputi yang pertama ada pompa mekanis, yang kedua saringan bahan bakar dan pipa selang aliran, yang ketiga ada selang bahan bakar. Nah, seperti itu. Dan kita masuk ke sistem pendingin dan komponen-komponen. Nah, sistem pendingin berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap optimal, mencegah overheating dan memastikan kinerja yang efisien. Tune up sistem pendingin melibatkan pemeriksaan dan perawatan komponen-komponen penting seperti radiator pompa air, termostat, kipas pendingin, dan selang-selang. Nah, untuk tune up sistem pendingin sendiri meliputi tegangan fan bell atau draft bell, ada tekanan kebocoran radiator atau hose dan water pump, ada tutup radiator, dan kondisi reservoir atau level air pendingin. Oke, untuk poin ketiga yaitu ada sasis, ya, yang dimana sasis ini nanti meliputi sistem rem, roda kendaraan, dan understyle. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu yaitu sistem rem. Sistem rem pada tune-up motor diesel melibatkan pemeriksaan dan perawatan komponen-komponen yang berhubungan dengan pengereman seperti kampas rem, cakram rem, dan sistem hidrolik. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan sistem pengereman berfungsi optimal, memberikan keamanan dan kinerja yang baik saat berkendara. Nah, untuk selanjutnya nomor 2 ada roda. Nah, roda di sini kemungkinan besar merujuk pada roda kendaraan, ya, yang perlu diperiksa dan dirawat. Tune up pada motor diesel lebih fokus pada pemeliharaan dan penyetelan komponen mesin itu sendiri, bukan pada roda. Namun, pemeriksaan roda tetap menjadi bagian penting dari perawatan kendaraan secara keseluruhan, termasuk saat melakukan tune up. Nah, selanjutnya yang ketiga ada understyle, merujuk pada pengecekan dan perawatan bagian-bagian bawah bodi motor atau mobil, khususnya yang berkaitan dengan suspensi, rem, dan roda. Tujuannya adalah memastikan sistem-sistem ini berfungsi dengan baik untuk keamanan dan kenyamanan berkendara. Nah, yang pertama tadi kita akan bahas tuntas. Yang pertama ada sistem rem yang meliputi 1. Penyetelan jarak bebas pedal rem, ya. Jadi penyetelan jarak bebas pedal rem adalah proses mengatur jarak pedal rem sebelum memberikan tekanan pada sistem hidrolik rem. Jarak ini penting untuk memastikan pengereman yang efektif dan mencegah rem terlalu longgar atau terlalu keras. Penyetelan yang tepat akan membuat pengereman menjadi lebih responsif dan aman. Nah, untuk yang kedua ada pemeriksaan kampas rem depan dan belakang. Pemeriksaan kampas rem depan belakang penting untuk memastikan sistem pengereman kendaraan berfungsi optimal. Ya. Kampas rem yang aus dapat mengurangi efektivitas pengereman dan membahayakan keselamatan. Nah, tanda-tanda kampas rem aus meliputi suara dencit saat mengerem, pengereman terasa kurang pakem, dan pedal rem terasa dalam. Nah, seperti itu. Kemudian pada poin kedua tadi ada roda. Nah, roda ini meliputi yang pertama ada tekanan udara ban. Ya, tekanan angin adalah ukuran tekanan udara dalam ban yang penting untuk keselamatan dan performa kendaraan. Tekanan angin yang tepat akan membantu menjaga cengkraman pada ban jalan, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan membuat kendaraan lebih nyaman. Ya. Tekanan angin yang berkurang atau berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti ban aus lebih cepat, kehilangan kendali, atau bahkan ban meletus. Ya. Untuk yang kedua ada kondisi visual ban. Dapat dinilai dengan memeriksa telapak dan dinding samping ban. Pastikan tidak ada keausan yang berlebihan atau tanda-tanda kerusakan fisik seperti retakan, benjolan, atau tusukan. Yang ketiga ada sporing atau proses penyetelan sudut roda kendaraan agar sesuai dengan spesifikasi pabrikan, sehingga roda sejajar dan searah dengan sumbu kendaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas, pengendalian, dan umur ban. Sporing juga membantu mencegah keausan ban yang tidak merata dan membuat kemudi lebih ringan.
Untuk selanjutnya ada balancing. Nah, balancing disebut juga dengan penyeimbang roda, adalah prosedur yang dilakukan untuk memastikan distributor berat yang merata di sekitar roda dan ban mobil. Ketika roda berputar, ketidakseimbangan berat dapat menyebabkan getaran pada setir dan seluruh kendaraan, terutama pada kecepatan tinggi. Nah, balancing mengatasi masalah ini dengan menambahkan timah atau pemberat pada bagian velg yang kurang berat, sehingga roda berputar dengan seimbang. Selanjutnya ada understyle. Nah, yang pertama adalah ball joint. Ya, ball joint salah satu komponen mobil yang berbentuk seperti bola, ya, bulat, terletak di antara steering knuckle dan juga arm pada kaki-kaki mobil. Fungsi ball joint adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kenyamanan pada sistem kemudi mobil. Nah, bentuknya seperti bola, membuat lebih fleksibel dalam mengikuti arah, larangan, dan kondisi jalan. Nah, yang kedua ada stabilizer. Stabilizer juga dikenal sebagai sway bar atau anti-roll bar, adalah komponen suspensi yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas dan pengendalian mobil, terutama saat berbelok atau melewati jalan tidak rata. Nah, stabilizer bekerja dengan menghubungkan kedua sisi suspensi mobil. Jadi setiap roda belakang atau roda depan, kanan kiri itu ada yang namanya stabilizer, ya, yang menghubungkan. Nah, stabilizer bekerja dengan menghubungkan kedua sisi suspensi mobil, mengurangi kecenderungan body roll atau miring ke samping saat mobil bermanuver. Yang ketiga ada shock absorber. Nah, disebut juga dengan peredam kejut, yaitu komponen penting dalam sistem suspensi kendaraan yang berfungsi untuk meredam getaran dan guncangan saat berkendara. Komponen ini bekerja dengan mengubah energi kinetik dari guncangan jalan menjadi energi panas yang kemudian dilepaskan ke udara, sehingga mengurangi dampak getaran pada kendaraan dan meningkatkan kenyamanan serta stabilitas berkendara. Yang keempat ada propeller shaft atau poros gerak. Komponen untuk mentransmisikan tenaga mekanik dan torsi serta putaran, biasanya digunakan untuk menghubungkan komponen lain dari sebuah rangkaian tenaga yang tidak dapat dihubungkan secara langsung karena jarak atau kebutuhan untuk memungkinkan pergerakan relatif di antara keduanya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan itu untuk materi poin pertama, tujuan pembelajaran ke-1. Oke, untuk selanjutnya ada poin 2, tujuan pembelajaran. Yang pertama ada sistem bahan bakar motor diesel. Ya, ada dua jenis, yaitu distributor dan inline. Nah, yang kedua ada komponen-komponen sistem bahan bakar motor diesel. Yang ketiga ada cara kerja sistem bahan bakar motor diesel. Dan yang keempat ada perawatan sistem bahan bakar motor diesel. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu sistem bahan bakar motor diesel yang tipe distributor. Nah, sistem bahan bakar pada motor diesel distributor berfungsi untuk mengalirkan, menyaring, dan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada waktu yang tepat. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti tangki bahan bakar, pompa transfer, saringan bahan bakar, pompa injeksi, dan nozzle injeksi. Nah, kemudian ada tipe inline. Sistem bahan bakar motor diesel inline adalah sistem yang menggunakan pompa inline tipe pompa injeksi tipe inline untuk mengatur dan mendistribusikan bahan bakar ke setiap silinder mesin diesel. Pompa ini memiliki elemen pompa yang disusun sejajar inline, dan setiap elemen bertanggung jawab untuk memasukkan bahan bakar ke satu silinder. Oke, untuk yang kedua adalah komponen sistem bahan bakar motor diesel. Sistem bahan bakar pada motor diesel memiliki beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk memastikan pembakaran yang efisien. Komponen-komponen tersebut antara lain tangki bahan bakar, pompa transfer atau pompa priming, filter bahan bakar, pompa injeksi, injektor, serta saluran bahan bakar yang menghubungkan semua komponen tersebut. Komponen-komponen tersebut yang pertama ada tangki bahan bakar.
Berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar. Solar biasanya terbuat dari plat baja dan dilapisi anti karat untuk mencegah korosi. Di dalam tangki juga terdapat full cylinder gauge untuk menunjukkan level bahan bakar dan separator untuk meredam guncangan saat kendaraan bergerak. Nah, yang kedua ada pompa transfer atau pompa priming. Bertugas menghisap bahan bakar dari tangki dan menekannya ke sistem bahan bakar, terutama saat awal start mesin atau saat terjadi blending, pembuangan udara palsu dari sistem. Selanjutnya, yang ketiga ada filter bahan bakar. Berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel-partikel kecil dari bahan bakar agar tidak masuk ke komponen mesin yang lebih sensitif, seperti pompa injeksi dan injektor. Filter ini biasanya terdiri dari beberapa tahap penyaringan untuk memastikan kebersihan bahan bakar yang optimal. Nah, seperti itu ya filter bahan bakar. Selanjutnya yang keempat ada pompa injeksi yang berfungsi untuk menaikkan tekanan bahan bakar hingga mencapai tekanan yang dibutuhkan untuk penyemprotan yang efektif. Ada dua jenis utama, yaitu pompa injeksi tipe inline dan distributor. Nah, seperti yang kita bahas pada pengertian tadi. Selanjutnya ada injektor. Di sini injektor berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Injektor bekerja pada tekanan tinggi untuk memastikan atomisasi bahan bakar yang baik sehingga terjadi pembakaran yang lebih sempurna. Yang keenam ada saluran bahan bakar yang merupakan pipa-pipa atau selang yang menghubungkan semua komponen sistem bahan bakar, memastikan aliran bahan bakar yang lancar dari tangki hingga injektor. Dan yang ketujuh ada busi pijar atau glow plug, komponen tambahan yang membantu memanaskan ruang bakar saat mesin dingin, mempermudah proses pembakaran pada mesin diesel. Seperti itu. Terus yang ketiga ada cara kerja sistem bahan bakar motor diesel. Sistem bahan bakar diesel bekerja dengan cara menghisap udara, mengompresinya hingga panas, lalu menyemprotkan bahan bakar ke udara panas. Ya, untuk melakukan pembakaran. Pembakaran ini terjadi karena panas dari kompresi udara, bukan dari busi seperti pada mesin bensin. Langkah-langkah kerja sistem bahan bakar diesel. Yang pertama ada penghisapan udara, ya, yang dimana udara bersih dihisap ke dalam silinder mesin. Yang kedua ada kompresi udara, piston bergerak ke atas mengopresi udara dalam silinder, ya, udara yang tadi dihisap. Kompresi ini sangat tinggi sehingga suhu udara meningkat secara signifikan, bisa mencapai 550 derajat Celcius atau lebih. Yang ketiga ada penyemprotan bahan bakar, ya. Pada saat udara mencapai suhu tinggi, bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam silinder melalui injektor. Pembakaran bahan bakar yang disemprotkan akan terbakar secara spontan akibat panas dari udara yang terkompresi. Yang kelima ada ekspansi dan tenaga, yaitu gas hasil pembakaran akan mendorong piston ke bawah menghasilkan tenaga mekanik yang menggerakkan mesin. Dan yang keenam ada pembuangan, yaitu piston bergerak kembali ke atas mendorong gas sisa pembakaran keluar dari silinder melalui katup buang. Untuk selanjutnya ada perawatan sistem bahan bakar motor diesel. Nah, perawatan sistem bahan bakar pada motor diesel sangat penting untuk menjaga performa mesin dan mencegah kerusakan. Perawatan rutin meliputi pengecekan dan penggantian filter bahan bakar, pembersihan tangki bahan bakar, serta memastikan tidak ada kebocoran pada sistem bahan bakar tersebut. Selain itu juga penting untuk menggunakan bahan bakar berkualitas dan melakukan servis berkala. Berikut adalah beberapa langkah-langkah perawatan sistem bahan bakar motor diesel. Yang pertama ada pengecekan dan penggantian filter bahan bakar, ya, yang dimana nanti filter bahan bakar kan berfungsi menyaring kotoran dan endapan agar tidak masuk ke dalam sistem injeksi. Lakukan pengecekan filter secara berkala dan ganti sesuai rekomendasi pabrikan atau jika sudah kotor, gunakan filter berkualitas yang sesuai dengan spesifikasi mesin. Yang kedua ada pembersihan tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar bisa menjadi tempat endapan kotoran air. Lakukan pembersihan tangki secara berkala, terutama jika sering menggunakan bahan bakar dengan kualitas kurang baik.
Selanjutnya, kuras tangki dan bersihkan endapan dengan hati-hati. Yang ketiga ada pengecekan kebocoran. Kebocoran pada sistem bahan bakar bisa menyebabkan kerugian bahan bakar dan potensi bahaya. Lakukan pengecekan secara visual pada selang, sambungan, dan komponen lain yang terkait dengan sistem bahan bakar. Perhatikan jika ada rembesan atau tetesan pada bahan bakar. Selanjutnya yang keempat ada penggunaan bahan bakar berkualitas. Bahan bakar berkualitas akan membantu menjaga kinerja mesin dan mengurangi resiko kerusakan. Gunakan bahan bakar dengan setan number atau CN yang tinggi dan sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Yang kelima ada pembersihan water sedimenter yang berfungsi untuk memisahkan air yang terkandung dalam bahan bakar. Periksa dan bersihkan water sedimenter secara berkala. Pastikan water sedimenter berfungsi dengan baik untuk mencegah air masuk ke sistem injeksi. Yang keenam ada servis berkala. Nah, servis berkala biasanya dilakukan oleh mekanik terpercaya ya, atau bengkel terpercaya. Akan membantu mendeteksi potensi masalah pada sistem bahan bakar. Dan yang ada juga gejala kerusakan. Perhatikan gejala kerusakan. Jika terdapat gejala kerusakan pada sistem bahan bakar, segera lakukan pengecekan dan perbaikan agar tidak terjadi kerusakan lanjutan. Seperti itu. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Poin ketiga. Yang pertama ada pengertian sistem pelumasan motor diesel. Yang kedua ada komponen-komponen sistem pelumasan motor diesel. Yang ketiga ada cara kerja sistem pelumasan motor diesel. Dan yang keempat ada perawatan sistem pelumasan. Oke, kita masuk ke poin pertama dulu, yaitu pengertian sistem pelumasan motor diesel. Nah, sistem pelumasan pada mesin diesel berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen mesin yang bergerak, mencegah keausan dan membuang panas yang dihasilkan. Sistem ini bekerja dengan cara memompa oli pelumas ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Fungsi lain yaitu untuk menurunkan atau mengurangi terjadinya keausan antara dua benda yang saling bergesekan. Yang kedua ada komponen sistem pelumasan motor diesel. Nah, sistem pelumasan pada kendaraan memiliki beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk memastikan mesin tetap terlumasi dengan baik. Komponen tersebut antara lain bak oli atau oil pan, pompa oli, filter oli, katup tekanan atau pressure valve, saluran oli, oil galleries, dan oil jet. Kita akan bahas tuntas tentang komponen-komponen tersebut. Yang pertama, ada bak oli atau oil pan, yaitu tempat penampungan oli mesin yang berada di bagian bawah mesin. Ya, jadi bak oli ini terletak di bagian bawah, ya, bawah mesin atau tempat untuk penampungan oli. Yang kedua ada pompa oli yang berfungsi untuk menghisap atau memompa oli dari bak oli ke seluruh bagian mesin. Yang ketiga ada filter oli yang menyaring kotoran atau partikel logam dari oli mesin, ya, agar tidak ikut bersirkulasi dan merusak komponen mesin. Yang keempat ada katup tekanan atau pressure valve yang bertugas menjaga tekanan oli dalam sistem pelumasan agar tetap stabil dan berada dalam batas yang aman. Yang kelima adalah saluran oli, saluran kecil yang mengalirkan oli dari pompa menuju komponen-komponen mesin seperti crankshaft, camshaft, dan piston. Yang keenam ada oil jet, ya, yang menyemprotkan oli pada bagian-bagian piston untuk membantu pendinginan dan pelumasan. Yang ketujuh ada strainer, yaitu komponen yang bekerja seimbang dengan filter oli untuk menyaring kotoran yang lebih besar dari filter oli. Yang ketujuh ada oil switch, ya, berfungsi sebagai sensor. Yang ke-8. Yang ke-9 ada PVC, positive crankcase ventilation valve, berfungsi untuk mengeluarkan gas buang yang terkontaminasi dari ruang engkol mesin. Nah, seperti itu tadi komponen-komponen pelumasan motor diesel. Selanjutnya yang ketiga ada cara kerja sistem pelumasan motor diesel. Nah, sistem pelumasan cara kerja, ya, berfungsi untuk melumasi bagian-bagian mesin yang bergerak, mengurangi gesekan dan mencegah keausan. Sistem ini bekerja dengan cara memompa oli dari bak penampung karter
ke seluruh komponen mesin yang membutuhkan pelumasan seperti piston, poros, engkol, dan juga bantalan. Berikut ini adalah cara kerja sistem pelumasan motor diesel secara umum. Yang pertama, ada pengisian oli. Oli mesin diisi ke dalam karter atau bak oli melalui lubang pengisian. Selanjutnya ada penyaluran oli. Pompa oli yang digerakkan oleh poros engkol menyedot oli dari karter dan memompanya ke seluruh sistem. Yang ketiga ada penyaringan. Sebelum disalurkan ke komponen mesin, oli akan melewati filter oli untuk menyaring kotoran atau partikel-partikel lain yang dapat merusak mesin. Selanjutnya yang keempat ada pendinginan pada mesin diesel yang bekerja pada suhu tinggi. Sistem pelumasan juga dilengkapi pendingin oli untuk menjaga suhu oli agar tetap ideal. Yang kelima ada pelumasan atau oli itu sendiri. Nah, oli yang telah disaring dan didinginkan kemudian disalurkan melalui saluran-saluran kecil pada bagian-bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Yang keenam ada sirkulasi ulang, yaitu oli yang telah melumasi komponen mesin kemudian akan kembali ke karter untuk disirkulasikan kembali. Nah, untuk selanjutnya poin 4 ada perawatan sistem pelumasan motor diesel. Nah, di sini perawatan sistem pelumasan pada motor diesel sangat penting ya untuk menjaga performa dan keawetan mesin. Perawatan ini meliputi penggantian oli dan filter oli secara berkala, penggunaan oli yang sesuai dengan spesifikasi, serta pemeriksaan dan perawatan komponen sistem pelumasan lainnya. Oke, langkah-langkah perawatan sistem pelumasan motor diesel antara lain ya. Yang pertama ada penggantian oli dan filter oli. Ganti oli secara teratur sesuai dengan rekomendasi pabrikan atau interval waktu yang tertera pada buku manual. Gunakan oli yang sesuai dengan spesifikasi mesin diesel Anda. Ganti filter oli secara bersamaan dengan penggantian oli untuk memastikan penyaringan kotoran yang optimal. Untuk yang kedua, pemeriksaan kualitas oli. Pemeriksaan kualitas oli secara visual. Apakah ada perubahan warna atau bau yang tidak normal? Jika oli terlihat kotor atau encer, segera ganti oli dan filter oli. Yang ketiga ada pemeriksaan komponen sistem pelumasan lainnya. Ya, yang pertama ada periksa pompa oli, pastikan beroperasi dengan baik dan tidak ada kebocoran. Periksa saringan oli, periksa air cooler, periksa selang dan sambungan. Pastikan bagian-bagian ini tidak ada kebocoran ataupun kotoran. Yang keempat ada pembersihan sistem pelumasan. Bersihkan cutter oli secara berkala untuk menghilangkan endapan kotoran. Bersihkan komponen sistem pelumasan lainnya jika diperlukan. Yang kelima ada gunakan oli yang sesuai. Ya, oli yang direkomendasikan oleh pabrik karena formulasi oli yang berbeda dapat mengaruhi kinerja dan umur mesin. Hindari menggunakan oli bekas atau oli palsu ya. Karena oli bekas atau oli palsu bisa menyebabkan kerusakan komponen mesin. Yang keenam ada perawatan berkala pada sistem pelumasan sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh pabrikan. Periksa level oli secara rutin, jika kurang bisa ditambahkan. Hindari mengoperasikan mesin diesel dengan kondisi oli yang kurang atau kotor. Dan yang ketujuh ada perhatikan perhatikan kebocoran. Periksa secara rutin adanya kebocoran pada sistem pelumasan. Jika ada kebocoran, segera perbaiki untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada, ini saya tambahkan sedikit ya. Tujuan dari sistem pelumasan yang pertama untuk mengurangi gesekan. Nah, oli pelumas berbentuk lapisan tipis di antara permukaan logam yang bergerak sehingga mengurangi kontak langsung dan gesekan antara komponen. Hal ini mencegah keausan dini dan memperpanjang umur pakai komponen mesin. Yang kedua, yaitu sebagai peredam. Tujuan lain sistem pelumasan adalah sebagai peredam untuk mengurangi dampak benturan dan getaran pada komponen mesin, sehingga menghasilkan suara yang lebih halus dan juga mencegah kerusakan akibat gesekan yang berlebihan. Yang ketiga, sebagai anti karat. Dan yang keempat, mengendalikan terjadinya getaran. Ini yang kelima ada lagi sebagai penghantar panas. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang keempat yang meliputi sistem pendingin.
Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian sistem pendingin ya. Sistem pendingin adalah suatu sistem menstabil temperatur atau suhu pada mesin mobil. Sistem ini akan bekerja ketika mesin mobil mencapai suhu tertentu. Pada saat kondisi tersebut, cairan pendingin melakukan sirkulasi agar panas pada mesin dapat berpindah. Sistem pendingin mobil adalah rangkaian komponen yang dirancang untuk menjaga suhu tetap stabil dan mencegah overheating. Sistem ini bekerja dengan cara menyerap panas dari mesin, melepaskan ke lingkungan sekitar sehingga mesin dapat beroperasi pada suhu yang optimal dan terhindar dari kerusakan akibat panas berlebih. Yang kedua ada komponen sistem pendingin ya. Sistem pendingin pada kendaraan memiliki beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk menjaga suhu mesin tetap ideal. Komponen-komponen tersebut antara lain radiator, kipas radiator, pompa air, termostat, tutup radiator, tangki reservoir, selang radiator, dan tangki cadangan. Yang pertama, ada radiator yang berfungsi mendinginkan cairan pendingin yang telah menyerap panas dari mesin. Radiator terdiri dari inti radiator ya, atau berisi pipa-pipa kecil dan tangki atas dan bawah. Jadi pada radiator itu memiliki dua tangki, yaitu di atas dan di bawah. Yang kedua ada kipas radiator yang berfungsi untuk membantu mendinginkan radiator yang mengarahkan aliran udara melalui inti radiator, mempercepat pelepasan panas ke udara sekitar. Yang ketiga ada pompa air, berfungsi untuk mensirkulasikan cairan pendingin dari radiator ke mesin dan juga sebaliknya, memastikan pendinginan merata. Yang keempat ada termostat yang merupakan salah satu komponen sistem pendingin mobil yang mempunyai peran utama untuk mengatur sirkulasi pendinginan mesin ke radiator untuk mencegah terjadinya overheat pada mesin. Sementara sistem pendingin mesin berfungsi supaya temperatur dalam mesin tetap berada pada kondisi yang ideal. Yang kelima ada tutup radiator atau radiator cap, berfungsi untuk menjaga tekanan dalam sistem pendinginan dan mencegah cairan pendingin mendidih pada suhu tinggi. Yang keenam ada tangki reservoir, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan pendingin tambahan dan menampung kelebihan cairan yang mengembang akibat panas. Yang ketujuh ada selang radiator, berfungsi sebagai jalur sirkulasi cairan pendingin antara radiator, mesin, dan komponen lainnya. Yang kedelapan ada tangki cadangan yang berfungsi untuk menampung cairan pendingin tambahan dan uap yang dihasilkan dari proses pendinginan. Nah, untuk poin ketiga yaitu cara kerja sistem pendingin. Yang pertama ada penyerapan panas. Cairan pendingin bersirkulasi di dalam mesin, menyerap panas dari komponen-komponen yang panas seperti blok mesin dan kepala silinder. Sirkulasi ke radiator. Cairan pendingin yang telah menyerap panas kemudian dialirkan ke radiator melalui selang. Yang ketiga pendinginan di radiator. Di dalam radiator, panas dari cairan pendingin dilepaskan ke udara melalui sirip-sirip radiator. Kipas radiator membantu mempercepat proses pendinginan ini dengan mengalirkan udara melalui sirip-sirip radiator. Yang keempat ada sirkulasi kembali ke mesin. Nah, setelah didinginkan, cairan pendingin kembali bersirkulasi ke mesin untuk menyerap panas lagi dan proses ini terus berulang selama mesin beroperasi. Yang kelima ada peran termostat yang berperan mengatur suhu cairan pendingin dengan cara mengatur aliran cairan pendingin ke radiator. Ketika suhu mesin masih dingin, termostat menutup saluran ke radiator, sehingga cairan pendingin hanya bersirkulasi dalam mesin. Ketika suhu mesin sudah mencapai suhu kerja optimal, termostat membuka saluran ke radiator untuk mendinginkan cairan pendingin. Selanjutnya ada perawatan sistem pendingin. Sistem pendingin mobil ya, meliputi pengecekan rutin level dan kondisi cairan pendingin atau coolant, membersihkan radiator, memeriksa selang dan kipas radiator, serta mengganti cairan pendingin sesuai jadwal. Penting juga untuk memeriksa termostat dan memastikan tidak ada kebocoran pada sistem pendingin. Nah, pengecekan rutin yaitu yang pertama ada cairan pendingin, periksa level cairan pendingin secara berkala, pastikan berada di antara tanda minimum dan maksimum pada reservoir. Perhatikan juga warna cairan. Jika keruh atau berubah warna, segera diganti. Yang kedua ada radiator, bersihkan radiator dari kotoran, debu, dan serangga yang menempel pada sirip radiator karena dapat menghambat aliran udara dan mengurangi efektivitas pendinginan. Yang ketiga ada selang radiator, periksa selang radiator secara visual untuk memastikan ada retakan, kebocoran, atau tanda kerusakan lainnya.
Yang keempat ada kipas radiator. Pastikan kipas radiator berfungsi dengan baik dan tidak mengeluarkan suara berisik. Kipas membantu mendinginkan radiator yang mengalirkan udara melalui sirip-siripnya. Yang keenam ada kebocoran. Yang kelima, termostat. Periksa termostat, komponen yang mengatur aliran cairan pendingin. Jika rusak, suhu mesin bisa menjadi tidak stabil. Yang keenam ada kebocoran, yaitu periksa tanda-tanda kebocoran cairan pendingin seperti cairan yang menetes di bawah mobil. Segera perbaiki jika ada kebocoran untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem. Terus selanjutnya ada perawatan berkala. Yang pertama ada penggantian cairan pendingin, yaitu ganti cairan pendingin sesuai dengan rekomendasi pabrikan, biasanya setiap 1 atau 2 tahun atau setelah mencapai jarak tempuh tertentu. Yang kedua ada pembersihan sistem pendingin. Lakukan pembersihan sistem pendingin secara berkala untuk menghilangkan kerak dan endapan yang dapat menghambat aliran cairan pendingin. Yang ketiga ada servis rutin, atau yang terakhir, yaitu lakukan servis rutin pada sistem pendingin di bengkel terpercaya untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik dan mendeteksi masalah sejak dini. Sebelumnya saya meminta maaf mungkin untuk video ini nanti ada beberapa layar yang berbeda karena saya mengambil video tersebut 2 hari. Yang pertama pada pagi hari atau siang hari, yang kedua pada malam hari. Demikian presentasi tentang tune up motor diesel yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.